Pada awal abad ke-19, pada 1830, setelah Perang Jawa, pada tahun 1825 sampai dengan 1830, kas pemerintah kolonial Belanda kosong. Belanda mencari cara untuk menutupi defisit keuangan melalui eksploitasi tanah jajahan. Pada tahun 1830, penerapan tanam paksa, Johannes van den Bosch diangkat sebagai gubernur jenderal, menerapkan kulturstijl tanam paksa. Petani wajib menanam tanaman eksploitasi kopi, tebu, teh, tembakau di sebagian tanahnya. Petani juga diwajibkan kerja rodi untuk mengangkut dan mengelola hasil. Pada tahun 1830 sampai dengan 1870, masa berlangsungnya Belanda memperoleh keuntungan besar. Kas negara kembali makmur, sebaliknya rakyat menderita, kehilangan lahan dan pangan, kekurangan makanan, dan timbul kelaparan dan wabah penyakit. Misalnya di Cirebon dan Jawa Tengah pada tahun 1840. Dan pada 1870, akhir tanam paksa, kaum liberal di Belanda mengkritik sistem ini. Lahir Undang-Undang Agraris Wet, tanam paksa resmi dihapus. Perusahaan swasta diberi kesempatan menyewa lahan untuk perkebunan. Oke, selanjutnya pada tahun 1870 atau awal era liberal, Undang-Undang Agraria tahun 1870 atau Agraris Wet diterapkan. Tanam paksa dihapus, digantikan sistem ekonomi liberal. Muncul politik pintu terbuka seperti swasta Belanda dan Eropa bebas menanamkan modal di Hindia Belanda. Dan selanjutnya pada tahun 1870 hingga 1890-an, masa kejayaan perkebunan swasta. Perkebunan besar didirikan untuk kopi, teh, gula, tembakau, atau kina. Produksi meningkat pesat menjadi penopang ekonomi Belanda. Masyarakat pribumi bekerja sebagai buruh perkebunan, tercipta lapangan pekerjaan tapi dengan kondisi keras. Selanjutnya pada akhir abad ke-19, krisis dan dampak sosial, eksploitasi buruh, jam kerja panjang, upah rendah, tingkat kematian tinggi, kesejahteraan rakyat menurun, lahan subur dikuasai perkebunan komoditas ekspor, rakyat kekurangan lahan pangan. Dan selanjutnya ada resesi dunia pada akhir tahun 1800-an, harga komoditas anjlok, perekonomian Hindia Belanda goyah, rakyat makin terpuruk. Pada tahun 1908 atau Kebangkitan Nasional, didirikanlah organisasi namanya Indische Vereniging di Belanda yang didirikan oleh para pelajar atau mahasiswa Indonesia yang ada di Belanda. Tujuannya untuk mempersatukan rasa pemikiran dan rasa kekeluargaan mereka di perantauan. Organisasi ini organisasi modern pertama yang berbasis nasional loh. Nah, pada tahun 1911 sampai tahun 1913 munculnya organisasi besar, yaitu ada organisasi Sarekat Dagang Islam yang didirikan pada tahun 1911 yang berkembang menjadi Sarekat Islam atau singkatnya SI, menjadi organisasi massa terbesar. Nah, habis itu ada organisasi namanya Indische Partij yang didirikan pada tahun 25 Desember 1912. Nah, organisasi ini itu didirikan oleh 3 serangkai, yaitu ada Daus Dekker, Cipto Mangunkusumo, serta Ki Hajar Dewantara. Organisasi ini bersifat radikal, mendorong kesejahteraan atau kesetaraan. Namun sayangnya segera dibubarkan oleh Belanda. Selanjutnya pada tahun 1920-an ada perjuangan semakin politik. Jadi organisasi Indische Vereniging ini berubah nama menjadi Perhimpunan Indonesia atau disingkat menjadi PI. Nah, ini itu untuk menegaskan identitas bangsa yang dipimpin oleh tokoh seperti Muhammad Hatta. Nah, selanjutnya ada Partai Nasional Indonesia disingkat menjadi PNI yang dibuat oleh IR Soekarno pada tanggal 4 Juli 1927 di Bandung dengan dasar nasionalisme dan cita-cita mencapai kemerdekaan Indonesia dari penjajahan Belanda. Organisasi ini juga menjadi tonggak penting pergerakan politik nasional. Pada tahun 1928, pada Sumpah Pemuda, pemuda dari berbagai daerah menyatakan satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa, yaitu Indonesia. Momen ini merupakan momen yang penting yang menegaskan identitas nasional. Nah, tahun
berikutnya yaitu 1930-an, yaitu pada masa penindasan dan konsolidasi. Tokoh-tokoh PNI termasuk Soekarno ditangkap oleh Belanda. Perjuangan tersebut dilanjutkan dengan organisasi lain, yaitu organisasi Partindo, Gerindo, dan lainnya. Nah, setelah itu muncullah organisasi pemuda dengan semangat persatuan. Tahun berikutnya yaitu pada 1942, pada masa pendudukan Jepang, Belanda kalah dan Jepang berhasil memasuki Indonesia dan menguasai wilayahnya. Walau keras, penduduk Jepang justru membuka ruang bagi kaderisasi dan organisasi seperti Putra, Heiho, Peta yang memperkuat semangat perjuangan. Tahun berikutnya yaitu 1945 yang pada masa itu merupakan puncak pergerakan, Jepang menyerah pada sekutu. Nah, momentum tersebut dimanfaatkan oleh bangsa Indonesia yang pada tahun 17 Agustus 1945 Soekarno dan Muhammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya yaitu peristiwa era Komisaris Jenderal Belanda. Pada tahun 1816, setelah Konvensi London tahun 1814, Inggris akhirnya mengembalikan wilayah Hindia Belanda kepada Belanda. Sejak saat itu, Belanda membentuk pemerintahan sementara dengan menunjuk 3 komisaris jenderal, yaitu Elaut, Kaplan, dan De Busdegisichnes. Tugas utama mereka adalah memulihkan pemerintahan Belanda setelah periode Inggris, menyusun administrasi baru, serta memperbaiki keuangan negara. Tahun 1816 sampai 1819, pada masa 3 komisaris jenderal, Belanda fokus pada mengatur keuangan yang kacau setelah Perang Eropa melawan Napoleon, mengembalikan kekuasaan lokal kepada para raja dan bupati di Jawa, dan mengevaluasi sistem Raffles, terutama sistem sewa tanah. Meskipun begitu, keadaan ekonomi Hindia Belanda masih belum stabil. Bahkan, banyak pengeluaran negara yang membebani rakyat. Tahun 1819, jabatan komisaris berakhir, dan Van der Kapellen diangkat menjadi gubernur jenderal. Ia mencoba melanjutkan kebijakan sewa tanah dari Raffles. Namun, ia juga melarang bangsawan Jawa menyewakan tanahnya kepada pihak swasta Eropa. Keputusan ini membuat banyak bangsawan kehilangan sumber penghasilan, sehingga menimbulkan ketegangan antara Belanda dengan kaum priai Jawa. Tahun 1825 sampai 1830, Perang Diponegoro yang dilatar belakangi kekecewaan Pangeran Diponegoro karena Belanda ikut campur dalam urusan Keraton Yogyakarta, serta penderitaan rakyat akibat pajak tinggi dan kerja paksa. Perang ini berlangsung selama 5 tahun dan menjadi perang terbesar di Jawa. Belanda mengalami kerugian sangat besar, baik tenaga maupun biaya, karena perang ini sangat meluas dan sulit dipadamkan. Tahun 1830, berakhirlah Perang Diponegoro dengan kekalahan pihak Diponegoro. Pangeran Diponegoro ditangkap dan diasingkan ke Manado, lalu ke Makassar hingga wafat. Belanda mengalami krisis keuangan karena biaya perang yang sangat tinggi. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah Belanda menerapkan tanam paksa di bawah Gubernur Jenderal Johannes van den Bos.